Mari kita dengarkan hadirin guru kita Al-Habib Taufik, ketua Rabithah kita doain selalu panjang umur, sehat, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, sahibul bait, sahibul hajah, Al-Habib Abdullah dan Al-Habib Qasim Ibnai Ja'far bin Umar bin Ja'far bin Syekh bin Segaf bin Ahmad As-Segaf yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di atas dunia akan berakhir, tetapi bukan berarti berakhirnya semua kehidupan. Akan kita menghadapi setelah keluar daripada kehidupan dunia, kehidupan di alam barzakh. Setelah alam barzakh berakhir kehidupan di sana, akan kita menemui nanti kehidupan di alam akhirat, yaitu tidak ada lagi berhenti kehidupan. Hidup selama-lamanya yang tidak pernah berakhir. Sebelum kehidupan di atas dunia ada juga kehidupan di alam rahim. Sebelum di alam rahim ada kehidupan di alam sulbi. Sebelum di alam sulbi ada kehidupan di alam arwah. Kita di tengah-tengah kehidupan, saudara. Karena itu jangan pernah berpikir yang sekarang hidup di atas dunia ini untuk hidup selama-lamanya, karena semuanya pasti ada ajalnya. Kehidupan ini akan berakhir. Disinilah Allah mengingatkan dalam Al-Quran, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, yang Allah ciptakan itu kematian cuma di dunia, nggak ada kematian lagi setelah di dunia ini. Wal hayata, dan Allah menciptakan kehidupan ada di dunia tapi berakhir dengan kematian. Ada di akhirat yang tidak pernah berakhir kehidupan tadi itu. Untuk apa Allah hidupkan kita di dunia untuk dimatikan dan dihidupkan lagi untuk tidak mati selama-lamanya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah menguji dalam kehidupan kamu yang berakhir dengan kematian ini, siapakah di antara kalian yang paling bagus amalnya? Allah bahasakan paling bagus amalnya yang dinilai oleh Allah, bukan paling banyak amalnya. Karena paling banyak amalnya itu bergantung dengan tenaga yang lebih kuat. Paling banyak amalnya tergantung dengan harta yang lebih banyak. Paling banyak amalnya mungkin karena jabatan yang paling tinggi. Tapi Allah bahasakan yang paling bagus amalnya. Bagi orang yang berilmu, paling bagus amalnya adalah mengajar dengan tulus dan ikhlas. Bagi orang yang dia pembisnis, paling bagus amalnya adalah memberikan pekerjaan kepada orang lain, bukan hanya mencari keuntungan pribadi, tapi juga bisa memberikan keuntungan kepada yang lainnya. Bagi dokter, pelayanan yang terbaik, kalau ada yang nggak mampu diringankan, kalau perlu digratiskan. Bagi pejabat,
melayani rakyat dengan bagus, adil di dalam memimpin dan tidak korupsi, jujur dan amanat dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu ahsanu amala ini adalah terukur dengan orang yang sesuai dengan profesinya. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah, kalau Anda meninggal di atas dunia, yang dinilai itu adalah apa yang Anda telah lakukan dan apa yang telah Anda tinggalkan. Dengarkan baik-baik. Apa yang telah Anda lakukan itu semuanya akan disaksikan oleh manusia yang hidup. Oh, tetangga, dia baik sama tetangga, tetangga semuanya akan mendoakan. Oh, murid-murid, dia menyaksikan gurunya dengan baik, murid-muridnya semua mendoakan. Begitu juga masyarakat dan lain-lainnya. Begitu juga apa yang ditinggalkan. Oh, yang ditinggalkan majelis, oh yang ditinggalkan masjid, oh yang ditinggalkan pondok, oh yang ditinggalkan kitab, itu menunjukkan yang meninggal itu sesuai dengan peninggalannya. Hadihi atharuna tadullu alaina fanzuru ba'dana ilal athari. Saudara, kalau ada orang meninggal yang ditinggalkan adalah alat musik, berarti yang meninggal itu adalah musikus. Kalau ada orang yang meninggal yang ditinggalkan itu adalah sepatu sepak bola dan bolanya serta seragam kaos sepak bola, berarti yang meninggal adalah orang yang gemar sepak bola. Kalau yang ditinggalkan itu adalah majelis-majelis yang tidak baik, itulah nilai orang tadi itu. Karena itu jangan sampai Anda meninggal dunia ternyata yang Anda tinggalkan yang negatif, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah, dua hal yang harus kita pikirkan. Pertama, jika kamu sebagai anak, jangan sampai Anda tidak menjadi anak yang bakti kepada kedua orang tua. Karena sesungguhnya amal ibadah kamu tadi itu yang layak untuk mendapatkan ridha Allah, tapi kamu mengecewakan kedua orang tua kamu, akan ditolak oleh Allah. Man asbaha murdiyan li muskhitan li walideh fa ana anhu sakhit. Siapa orang yang pagi harinya layak mendapatkan ridhoku karena dia tadi qiyamul lail, mungkin menghatamkan Al-Quran, tapi dia membuat marah kedua orang tuanya, maka aku Allah tidak ridho kepadanya, aku marah kepadanya. Wa man asbaha muskhitan li murdiyan li walidayh fa ana anhu radin. Siapa orang yang pagi harinya layak mendapatkan murka Allah karena mungkin dia maksiat di malam harinya, tapi di pagi harinya dia bisa membuat ridha kedua orang tuanya, maka Allah ridha kepada dia. Kenapa Allah nggak butuh ibadah ente? Allah nggak butuh ibadah kamu, tapi orang tua kamu butuh dengan baktinya kamu. Tuh lihat bagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi yang Anda baca tadi maulidnya. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi itu pernah mengatakan begini, di masa hidup ibuku belum pernah aku merasa mempunyai harta. Aku dan hartaku adalah milik ibuku. Demi Allah, kata Habib Ali, kalau seandainya ibuku perlu biaya membawa aku ke pasar, kemudian menjual aku untuk memenuhi biaya ibuku, aku tidak menolak. Aku tidak menolak. Anda bisa bayangkan nih, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh. Sayyidina Ali Zainal Abidin dikatakan ibunya belum pernah menyaksikan punggungnya karena belum pernah membelakangi ibunya. Jika dia di hadapan ibunya, dia mau keluar mundur sampai nggak nampak, baru dia tadi itu memalingkan wajahnya. Ya ikhwani yang rahmati Allah, baktinya kita kepada orang tua akan dibalas baktinya anaknya kita kepada kita. Al-birru salaf, bakti itu ibarat utang yang akan dibayar.
birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Baktilah kepada kedua orang tua kamu, anak kamu akan berbakti kepada kamu. Bagaimana orang tua sudah meninggal dunia? Menyambung silaturahim kepada orang-orang yang dekat dengan orang tua. Oh, ini kerabat ibuku. Oh, ini dekat dengan ibuku. Oh, ini kerabat ayahku. Oh, ini dekat dengan ayahku. Maka itu adalah bagian berbakti kepada orang tua jika meninggal dunia. Berbakti kepada famili. Oh, ini saudaraku. Oh, ini itu adalah bagian daripada berbakti kepada kedua orang tua. Karena itu ya ikhwani, jika anda bersedekah, tadi benar dikatakan oleh Habib Abdullah, ingat orang tua. Kiai tadi juga mengingatkan tadi, kalau sholat ingat orang tua, doain terus orang tua. Itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wagur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ada satu cerita, seorang ibu meninggal dunia, kemudian ada teman ibu tadi itu mimpi ibunya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, bagus begitu. Ditanya sama temennya nih, kamu gimana di alam barzah? Masya Allah, anakku tidak kurang-kurang selalu mengirimkan kepada aku banyak hal, tapi anakku lupa dengan kesenangan aku, kata dia. Aku ini seneng buah semangka, kata dia. Belum pernah mengirim aku buah semangka. Aku pingin merasakan buah semangka. Akhirnya bangun daripada tidur, dikabarkan kepada anaknya yang masih hidup saat itu, aku mimpi ibu kamu tadi. Ibu kamu seneng di alam kuburnya, di alam barzakhnya. Cuma dia pingin dikirimi semangka. Kamu lupa nggak pernah ngirim semangka? Astagfirullahaladzim, kata dia. Iya benar, kata dia, ibuku senang semangka. Akhirnya beli banyak semangka dia, saudara. Dia sedekahkan, dia niatkan untuk ibunya, disedekahkan, diberikan kepada orang-orang fakir miskin, kepada orang-orang buah semangka tadi itu. Malam hari mimpi lagi teman ibunya, ketemu lagi. Masya Allah, terima kasih, sampaikan salam kepada anakku, buah semangka udah aku terima, nikmat rasanya. Tuh lihat bagaimana ikatan itu masih ada. Ingat terus orang tua. Karena itu kalau bersedekah pikir baik-baik. Inti sedekahnya 500 rupiah untuk orang tua. Kalau rezekinya tambah, undang anak-anak yatim, perhatikan keluarga yang tidak mampu, sedekah kepada mereka. Untuk siapa? Untuk orang tua. Tambah berkah, saudara, kalau itu menjadi bentuk birrul walidain. Yang kedua, jika kamu menjadi orang tua, maka didiklah anak untuk menjadi anak yang soleh. Karena sesungguhnya kekayaan utama itu adalah bukan harta yang banyak, tapi punya anak yang soleh. Ni'amul ilahi alal ibadi kathiratun wa ajalluhunna salahul awladi. Nikmat Allah itu banyak sekali, tapi yang paling besar adalah punya anak yang soleh. Apa sih Pak? Nilainya jadi jenderal, tapi kalau anaknya menjadi apa sih? Kalau kita ini menjadi orang terkenal, tapi kalau anaknya kita ini menjadi fasik. Karena itu didik menjadi anak-anak kita yang soleh. Mana hala walidun waladahu afdalu min adabin hasan. Enggak ada pemberian orang tua kepada anak yang lebih berharga daripada pendidikan yang bagus. Didik anak untuk rajin sholat berjamaah, didik anak untuk rajin hizib Al-Quran, didik anak untuk membaca wirid-wirid yang warid dari Nabi dan daripada salaf, didik anak untuk ta'alluq dengan orang-orang yang saleh, didik anak untuk menjadi anak-anak yang saleh dan ahli ibadah, sehingga kita mati anak selalu doakan kepada kita. Jangan anak ahli musik, jangan anak ahli main kartu, jangan anak ahli dia tadi itu yang tidak baik. Maka kita akan menyesal di alam kubur, dan penyesalan itu akan sia-sia nantinya. Penyesalan sebelum mati
akan bernilaikan taubat, tapi penyesalan setelah mati akan menjadi sia-sia. Mudah-mudahan insyaallah Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf yang telah meninggalkan dunia ini, mudah-mudahan mendapatkan kuburannya menjadi kuburan surga. Mudah-mudahan dikumpulkan dengan orang-orang tuanya yang saleh.